Pemirsa, tim gabungan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lembata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP Kabupaten Lembata menggelar operasi penertiban di sekitar kawasan hutan Keam, salah satu hutan kota di Lauleba pada Senin 23 Oktober 2023. Operasi digelar menyusul adanya pemberitaan dugaan tindak pembabatan hutan Keam. Hutan Keam adalah salah satu hutan dengan banyak vegetasi dan didominasi tanaman Keam. Kawasan ini telah mendapat perlindungan sebagai salah satu hutan kota melalui sebuah peraturan daerah Kabupaten Lembata. Dalam operasi ini, tim menemukan adanya aktivitas penebangan belasan pohon besar seperti ketapang, ketubak, dan beberapa pandan yang tumbuh di sekitar hutan Keam dengan luas sekitar 600 meter persegi. Tim lantas menandai koordinat wilayah dan mencari informasi pada warga sekitar. Dua di antaranya adalah salah satu warga yang melakukan penebangan dan warga lain yang mengaku sebagai pemilik lahan dan tidak sedang melakukan perusakan hutan Keam. Oke. Oh, beberapa pohon yang ditebang ini, yang ada ini Bapak yang tanam juga. Ya, pagar ini dulu kan saya garap, ini saya tanam pisang. Jadi oleh karena ada sapi, makanya berapa tahun yang lalu itu saya tanam ini pagar ini. Ini kayu, istilah ini aja kalau bahasa orang Kedang bilang kayu kebutak. Oh, kayu kebutak. Ya, kayu itu dia bisa di daerah rawa-rawa bisa hidup. Makanya saya tanam ini. Tanam dia. Setelah bapak tua dia bilang ini kita mau proses untuk pengukuran, jadi engkau potong supaya bisa dorang ini di situ. Pengukuran untuk bapak beli atau tidak? Untuk urusan lain? Kedepannya rencananya begitu juga. Oh, mungkin bapak beli ya? Iya. Oh, oke. Ya. Berarti bapak berbatasan dengan ini hutan? Hutan lindung. Jadi ke bawah ada juga dia kasih dia punya anak kemana kan satu ke sampai ke pilar yang Pemda punya tadi itu begitu. Itu yang bapak tahu ini masih bukan kawasan hutan ya? Ini. Yang saya tahu bukan kawasan hutan karena bapak tua almarhum ini dia masih hidup. Almarhum kita siapa punya bapak? Bapak Beluran, Labauran. Dia punya pilar itu dia tunjuk saya pagar ini kan saya yang bikin toh sampai di belakang yang pilar yang tadi itu kita tembaknya ke atas begitu. Jadi kita yang potong ini juga potong kita punya hasil tanam yang itu kita juga tidak potong hutan lindung itu kayu-kayu yang macam Keam apa kita tidak potong. Lalu saya juga disuruh bahwa siapa yang datang mau potong Keam harus tegur. Dan saya selama ini memang orang yang masuk kecuali kayu kering baru bisa. Kalau kayu yang Keam ini kalau yang hidup tidak boleh potong di sini. Begitu. Tapi tinggal di sini, sekitar sini. Tinggal ini rumah. Oh ya, jadi menggarap sekaligus tinggal di sini. Sudah berapa tahun Bapak tinggal di sini? Dari 2000 akhir 2003. Tanah ini bab tua bu tanah. Depan itu tanah misi. Tidak kami mau ukur ulang. Oh, mau ukur ulang. Kan kemarin sertifikat 1 floating. Sekarang kan ganti belangko, hanya kasih setengah saja. Sisanya belum. Saya mau bikin sertifikat itu. Makanya kan kami bersihkan ini kalau orang turun ukur kan tidak mungkin bulan kotor ini begitu. Berarti bagian yang dipotong ini memang sudah ada sertifikat. Sertifikat sudah ada floating. Sertifikat floating. Tadi kan ada fotokopi. Kasih di kantor. Kami romo dan berluran karena begini tanah Pemda itu Bapak udah lihat di laut itu ada pilar besar di laut. Berarti lahan bapak mereka berbatasan dengan kawasan hutan itu, hutan Keam, hutan lindung itu. Itu kira-kira di mana bapak? Ada di pilar yang tadi paling belakang. Dua warga ini mengaku tidak melakukan aktivitas penambangan di lokasi hutan Keam, tetapi di lahan milik pribadi dan sudah punya sertifikat. Keduanya malah mengaku aktif menjaga hutan Keam. Sejumlah sumber menyebutkan hutan Keam telah ditetapkan sebagai hutan kota melalui sebuah peraturan daerah. Sementara itu, Kepala Kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lembata, Linus Lawe, menjelaskan dari penelusuran diketahui kegiatan penambangan ternyata tidak dilakukan dalam kawasan hutan Keam. Lokasi Keam itu, kalau tidak salah itu ada perdanya berkaitan dengan penetapannya sebagai hutan kota. Sehingga kami melakukan koordinasi
Pak Kades Ilham menyarankan untuk kalau bisa kita bisa ke lokasi. Jadi saya diminta untuk membangun koordinasi dengan Pak Kasat Pol PP. Lokasi kiam itu bukan lokasi kawasan hutan, di luar kawasan hutan arealnya. Tetapi lokasi kiam itu adalah lokasi hutan kota. Berkaitan dengan aktivitas, kita mesti memastikan bahwa benar masuk dalam area hutan kota atau berada di luar area hutan kota. Dengan demikian maka kami bersepakat untuk kalau bisa kita turun. Nah sampai dengan tadi teman-teman juga turun sama-sama dengan mereka. Terus kita belum tahu posisi luasan sekarang di sana itu seperti apa. Dan tadi itu sempat menyampaikan informasi tadi itu bahwa itu ada sertifikatnya. Terlepas dari itu, tetapi bahwa menjadi jelas bahwa bisa saja aktivitas tadi itu berada di luar hutan kota, area hutan kota. Nah, berkaitan dengan kewenangan ini karena dia ada perda, terus ada di luar kawasan hutan, maka kewenangan itu harus ada di Pemda. Nah, berkenaan dengan dokumen perda dan segala macam itu, kita juga mesti memastikan berapa area luas area kiam tadi itu yang ditetapkan dalam perda menjadi hutan kota. Sehingga clear aktivitas itu berada di dalam atau di luar. Nah, kalau dia di dalam, maka ada perda tadi itu ada hubungan dengan perda. Tetapi kalau dia ada di luar, kita berhubungan dengan orang lain, perorangan ini. Berhubungan dengan perorangan. Bahwa ada aktivitas di situ, iya. Sehingga peran kami di situ itu bahwa untuk bisa memastikan bersama-sama dengan teman-teman di sana bahwa ada aktivitas di sana. Tapi kepastian untuk mendapatkan bahwa lokasi itu ada di dalam hutan kota atau di luar hutan kota, maka kita butuh tenaga untuk memastikan koordinatnya tadi itu. Nah sekarang yang perlu kita dapatkan itu berapa luas hutan di kiam yang ditetapkan menjadi hutan kota. Itu harus ada di ikutan dari perda tadi itu. Sehingga mungkin kalau bisa itu kita cek kembali lagi itu dokumen tadi itu supaya kita bisa pastikan. Kita juga belum bisa berani dia itu di luar daerah itu kita belum tahu. Hanya bahwa pendasaran yang tadi dari Bapak Demus tadi itu dia bilang sekerja itu ada sertifikat. Kita bisa berasumsi bahwa dia itu di luar area hutan kota, bisa saja begitu. Kawasannya sudah pasti di luar. Kawasan hutan kiam tadi itu saya pastikan di luar kawasan hutan. Bukan kawasan hutan. Di luar kawasan hutan atau di luar hutan kota? Dia masuk dalam kawasan hutan? Tidak. Dia di luar kawasan hutan. Di luar kawasan. Dia di luar kawasan hutan, bukan di dalam kawasan hutan, tidak. Dia di luar kawasan hutan. Rujukan kita pertama perda. Ada perda tentang penetapan hutan kota yang lokusnya salah satunya itu ada di Kiam, ada satunya ada di Juang, dengan di pertigaan sana itu. Dan wilayah mangrove itu diatur dalam perda. Sehingga dia bukan di dalam kawasan hutan. Kalau dia dalam kawasan hutan tidak perlu diatur dalam perda. Karena sudah ada aturannya memang dalam kawasan hutan. Misalnya begitu. Yang lebih tinggi itu. Ya, gitu. Memang di sekitar situ ada yang masuk kawasan hutan. Tidak ada yang masuk kawasan hutan. Nah sekarang dari penglihatan kita ini kawan, memang di sana itu hutan. Karena ada pohon, ada kondisi di situ itu memang dia pohon segala macam sehingga begitu. Tapi kalau kawasan hutan dia tidak. Kalau hutan kota kewenangannya di Pemda. Ada sini, ada di sini. Oh. Pemirsa, lokasi hutan kiam terletak di Kelurahan Lauleba Utara, tidak jauh dari pintu masuk Pelabuhan Laut Lauleba. Sejumlah pohon besar termasuk kiam menjadi vegetasi pengisi hutan yang menjadikannya rimbun dan sejuk. Hingga saat ini belum diketahui pasti luasan area hutan kiam dan bagaimana pelibatan masyarakat dalam perlindungannya. Padahal keberadaan hutan ini sangat mendukung ketersediaan oksigen, menciptakan kesejukan, dan berkontribusi mengurangi pemanasan global yang memicu perubahan iklim yang belakangan ini sangat mengganggu hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Mari kita jaga hutan kiam yang mungkin tidak ada di banyak tempat dan bisa menjadi penyumbang oksigen bagi kehidupan. TV Bekas berbagi cerita untuk kita semua.